Oke, Teh Vinanya katanya udah siap. Bentar lagi insya Allah kita mulai ya. Ini udah ada 56. Teh Vina, halo. Teh Vina mutenya matiin dulu Oh tuh, iya masih mut. benar. Iya, Udah oke. kedengeran ya Teh ya? Udah, Ya alhamdulillah. Teh Vina, ini alhamdulillah. pada semangat banget loh mau dengerin sharingnya Teh Vina nih tentang cara naikin follower yang insya Allah akan berimbas pada omset juga ya via FB Ads, IG Ads, juga cara-cara endorse. Karena yang aku tahu tuh Teh Vina melejit banget bagian-bagian itunya. Jadi tolong share untuk kita ini. Yang daftar tuh sebenarnya sampai sekitar 150 orang lebih, tapi seatnya di sini cuma bisa masuk 100. Jadi kita cuma ngabarin ke mungkin nggak ke semuanya. Tapi ini yang masuk udah 59 orang, mungkin nambah. Mudah-mudahan jadi amal jariah ya, Teh Vina ya. Amin. Teh Vina Siap. mau coba langsung? Boleh. Dari mana nih Teh? Jadi bingung Teh ya. Vina ada mau share slide atau kayak gimana ini? Oh enggak, kayaknya ngobrol-ngobrol Teh. Kebanyakan Okay. ngobrol aja ya. Oh baiklah. Langsung aja Teh ya. Ya boleh, mangga. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam kenal, salam silaturahim. Maaf nih, telat berapa menit ya? Nggak Sempat apa-apa. ada sesuatu. Ya Teh Diannya untung diingetin sama Teh Dian. Alhamdulillah si pagi ini bisa silaturahim sama teman-teman semua nih, diajakin sama Teh Dian buat sharing katanya tentang ngurus IG ya Teh ya, temanya tentang ngurus IG. Sebenarnya agak malu sih mau sharing karena kayak aduh apa atunya aku Teh gitu kan. Jadi paling nanti banyak sharingnya aku berdasarkan pengalaman aja kali ya Teh ya, nggak kalau berdasarkan teori takut salah gitu kan, jadi dari sharing pengalaman dari apa yang udah pernah aku lakuin gitu ya, mungkin kayak gitu. Tadi tuh udah nyebutin nama belum sih? Belum ya, nama aku. Belum, Teteh kenalan dulu. Iya, kenalan dulu, astagfirullah. Iya, sok Kenal atuh kata kenalan. Aruf ya. Ya, perkenalkan nama aku Vina Fauzia, biasa dipanggilnya Vina. Asalnya aslinya orang Garut, tapi sekarang sudah berpindah setelah menikah jadi orang Bandung. Aktivitasnya ibu-ibu biasa, mama all shop, mengurus 2 orang anak, yang pertama usia 5 tahun, yang kedua mau 6 bulan. Terus sambil ngurus juga all shop ya, di Instagram @zairahijab sama @rokuroku_id gitu. Tapi kalau sekarang yang memang lagi running banget pertumbuhannya memang yang Zairah Hijab ya. Mungkin teman-teman bisa cek juga di Instagram atau di YouTube kita ada, di TikTok ada, di Facebook ada, bolehlah suka-suka ya, nanti bisa dicek atau bisa dicek juga di zairahhijab.com. Cukup Teh perkenalannya segitu aja. Insya Allah cukup, nanti bisa pada cek masing-masing ya. Siap. Nah, jadi kalau ngobrolin tentang ngurus IG, aku cerita dulu kali ya perjalanannya ngurusin Zairah Hijab, Instagramnya Zairah Hijab ini. Jadi Zairah Hijab itu mulai banget launching gitulah ya, mulai banget diurus itu dari akhir Desember 2017, akhir Desember 2017. Jadi kehitungnya tuh ya awal 2018 gitulah. Nah, kalau awal 2018 berarti sekarang itu baru 3 tahun ya Teh ya, berarti kira-kira ya. Teh Vina, nah moodnya kepencet. udah ya. Ya udah. Nah, jadi sekarang itu masuk tahun keempat gitu, dan si akunnya itu awalnya dulu aku tuh sebelum punya brand sendiri itu kayak nge-reseller gitu loh Teh, suka nge-resellerin produk orang. Jadi akun yang sekarang itu dulunya tuh dipakai buat ngejualin produk-produk orang gitu.
nge-resellerin lah ya. Jadi kalau akunnya memang kalau dilihat dari identitas akun, pasti kalau teman-teman lihat pasti dari 2016 akunnya ada. Cuman dulu pas berganti nama, pas launching brand sendiri jadi Zaira Hijab itu di akhir 2017 tadi gitu. Jadi dari situ tuh benar-benar diurusin. Awalnya sebelum launching brand sendiri, followernya itu di kisaran di bawah 500, pokoknya masih ratusan lah gitu. Nah, baru setelah launching brand sendiri itu benar-benar diurusin gitu. Segala rupanya, bio-nya, penataannya, terus feed-nya maksudnya ya. Terus apalagi followernya juga mulai diurusin, pengen dibanyakin gitu. Terus kalau dulu tuh aku awal-awal tuh karena pas awal ngerintis tuh masih modal terbatas ya kan, belum mampu iklan berbayar gitu. Jadi aku benar-benar manfaatin cara-cara gratisan buat naikin follower Instagramnya. Salah satunya itu pakai cara follow unfollow itu. Jadi kita kayak nge-follow orang, terus dikasih jarak beberapa hari, habis itu tunggu orangnya nge-follow balik kita. Kalau dia minat gitu ya. Kalau enggak ya kita unfollow lagi gitu. Jadi per hari itu aku rutin ngelakuin itu tuh kisaran nge-follow berapa ya? Paling banyak di 1.000, paling sedikit kayaknya di 200 deh. Konsisten per hari gitu. Dan itu kan dulu yang belum sebanyak sekarang ya Teh ya saingannya. Pemain all shop Instagram tuh nggak semenjamur sekarang gitu. Kalau dulu pakai cara itu tuh masih sangat efektif. Sampai akhirnya dengan cara gratisan itu aku tuh bisa ngumpulin di kisaran 3.000-an follower gitu. Dan dengan 3.000 follower itu udah mulai berdatangan, orderan tuh udah mulai rame gitu dengan cara gratisan itu. Jadi kayak ditarget juga per hari itu kayak bisa oke aku hari ini kalau lagi luang bisa di 1.000 tadi ya. 1.000 tuh dibagi berapa jam dalam sehari. Jadi per jamnya itu aku follow berapa akun dan di jeda per 5 menit gitu. Jadi misal kalau per follow aku tuh 10 sampai 20 akun, jeda dulu habis itu lanjutin lagi. Emang mesti ulet, mesti tekun sih ya gitu. Tapi aku dulu ngerasain banget sampai akhirnya punya budget untuk bisa ngiklan berbayar itu awalnya dari cara gratisan tadi gitu. Jadi pakai cara gratisan itu dulu. Nah, setelah 3.000 follower tadi, terus aku juga modal udah lumayan muter, udah bisa nyisihin buat iklan berbayar, di situ baru aku beraniin buat apa dulu tuh paid promote ya Teh ya. Dulu masih ada tuh namanya paid promote. Jadi kayak kita dipromosikan konten jualan kita di eh, akun publik gitu, akun publik. Dan itu harus benar-benar disesuaikan dengan target market kita. Kayak misalnya kalau target market aku tuh kan emang para muslimah gitu ya, para muslimah yang memang sudah syar'i, terus usia sekian sampai sekian dan lain sebagainya. Nah, jadi aku juga pilah-pilah si akun publiknya juga yang kira-kira di sana ngumpul para followers dengan kategori calon konsumen aku gitu. Contohnya kalau misalnya dulu tuh rame banget di kayak Berani Berhijrah, Kartun Muslimah, terus Sahabat Surga, terus apa lagi ya? Tevina, bentar. Iya, yeah. Nih kan biar sekalian bisa dicatat nih kali ada yang perlu. Berarti itu yang tadi Tevina sebutin itu kira-kira untuk pasaran muslimah yang sudah cukup syar'i gitu. Dengan umur mungkin kisaran berapa? 18-24 kah atau 20-30? Di kisaran 18-24. 18-24 ya kayaknya pasnya ya. Tapi 20-30% juga masih ada Jadi aja masih ya. di dua kategori itu gitu. Meskipun lebih kuatnya di 18 ke 24. 24 ya, tadi kayak Kartun Muslimah, terus yang apa tadi Teh? Lupa. Dunia Jilbab gitu-gitu ya. Tapi kalau buat V-nya, tolong sebutkan V-nya langsung. Oh, oke. Kalau dulu, bentar Teh, aku ngingetnya itu udah 3 tahun yang lalu. Kalau nggak salah itu tuh beragam banget harganya dari mulai yang puluhan ribu, pokoknya di bawah 100.000 ya. Paling murah kayaknya di 50.000 ke atas deh. Sampai yang paling mahal itu
di kisaran 350 ribuan kalau nggak salah per tayang kan. Dan itu kan kalau dulu tuh tergantung jamnya ya, karena algoritma IG dulu masih kayak gitu teh. Kayak apa sih, gambar tuh ditayanginnya tuh per jam gitu ya. Jadi kita tuh ngebidiknya jam rame gitu kayak pada maghrib, malam-malam lah pokoknya pas orang lagi rehat. Dan itu harganya kan beragam. Kalau kita ambil pagi, siang, sore, malam, harganya semuanya rate-nya beda gitu kan. Nah, aku suka main dulu awal-awal pas udah ngumpul modal ya dari yang paling murah dulu, dari yang di bawah 100 ribuan itu gitu. Kalau dari yang di bawah 100 ribuan itu udah balik modal lagi, naik lagi, gitu aja pokoknya ngumpulin si budgetnya itu sampai mampu buat ngiklan di yang 350 ribu paling mahal malam-malam gitu kan, jamnya rame-ramenya. Dan emang lebih nampol gitu kan ketika tayang. Tapi kalau dibandingin sama sekarang dengan algoritma IG yang sekarang itu udah kayaknya udah nggak worth it ya, karena nggak ngerti juga si apa namanya tayangnya itu gimana ya Instagram tuh gitu. Jadi kalau dulu aku caranya kayak gitu, paid promo tadi. Budgetnya kisaran tadi ya, di bawah 100 ribu sampai 350 ribu. Nah, habis main dari paid promo tadi, dan paid promo itu aku tayangnya tuh di feed sama story, karena harganya juga beda ya, gitu. Seringnya kalau dulu di feed, pas udah ada story lagi main rame di story, kadang ke story. Kalau story itu oh ya aku tadi lupa bilang, selain di akun publik itu juga kadang di akun selebgram gitu. Tapi kalau di selebgram aku ngebidiknya story. Kenapa story? Karena story itu kayak followernya si selebgram ini pasti kayak nungguin storynya dia kan gitu. Jadi lebih lebih masuk lah gitu. Jadi Baru setelah gimana? jadi dibanding ke feed, Teteh mah sebenarnya lebih pilih si story gitu. Kalau di akun publik, aku dulu gencar banget feed deh. Kalau di akun selebgram, paid promote-nya, aku ambilnya story gitu. Meskipun paid feed juga kadang beberapa kali ambil. Tapi pembagiannya kayak gitu sih dulu tuh seringnya. Trial and error lah ya, sampai akhirnya nemu, oh kayaknya aku mah cocoknya kayak gitu. Gitu. Mungkin kalau di all shop lain mungkin akan beda kasus ya, karena nggak bisa disamain. Oke, lanjut teh. Boleh ada lagi tentang ini Teh, keseringannya apa berapa sebulan, misalnya di satu tempat sebulan berapa kali kayak gitu-gitunya gimana? Soalnya aku pikir mungkin kalau cuma sekali-kali nggak kelihatan kali ya. Nah, oh iya bener. Jadi kan akun yang aku bidik buat paid promo tadi itu banyak ya teh ya, lebih dari 5 akun. Aku nyobain dulu di semuanya. Pokoknya kan akun dakwah gitu ya disebutnya ya. Kalau aku kan cocoknya ngiklannya paid promonya di akun dakwah nih. Jadi aku list dulu akun dakwah yang rame, yang followernya ratusan ribu gitu ya. Aku list semua. Terus setelah list itu, aku cobain teh di semuanya. Pertama cobain kalau budgetnya masih mampunya di yang A misalnya, berikutnya coba B, coba C. Sampai akhirnya ketika budget aku udah bisa ngiklan di beberapa akun Instagram, itu aku udah bisa tahu hasilnya. Oh, yang bagus di aku tuh di akun yang A misalnya gitu ya. Jadi aku digenjot di akun A tuh terus-terusan sampai sebulan itu bisa daftar per minggunya tuh ada, per minggunya bisa 1 sampai 2 itu, 2 Ya. postingan, gitu. Jadi sebulan itu berarti di kisaran 4 sampai 8. Sampai yang ada salah satu akun yang aku tuh udah bagus banget di situ teh, selalu nampol, selalu balik modal. Itu sampai kerjasamanya tuh aku booking slotnya tuh kadang buat 2 bulanan ke depan gitu. Nah, jadi kan enak udah dapat harga lebih murah karena paketan kan gitu. Terus aku udah langsung milih jam lebih. Mereka lebih mengutamakan lah buat orang-orang yang ngambil slot banyak gitu. Jadi mungkin awalan bisa trial and error dulu. Kalau udah nemu 1 atau 2, udah genjot aja di sana, tayang beberapa kali supaya followernya tuh makin terngiang-ngiang. Kayak mungkin lihat gambar kita sekali, mereka kayak masih cuman apa sih gitu ya. Tapi kalau misalnya iklan kita beberapa kali tayang dengan gambar yang sama, itu pada akhirnya orang kalau udah lebih dari tiga kali lihat, mungkin mereka juga jadi follow, jadi akhirnya lihat juga ke akun kita gitu. Gitu teh. Lanjut Teh. Siap.
lanjut ya. Nah, jadi setelah ngumpulin modal tadi udah bisa jadi dari keuntungan bulanan itu eh, ngambil buat diri sendiri itu benar-benar secukupnya gitu ya. Eh, Apalagi pas zaman-zaman ngerintis itu seringnya tuh cuma di kisaran sejutaan aja tuh aku tuh ngambil tuh. Nah, jadi si modalnya tuh benar-benar diputar lagi, ada yang ke kain, ada yang ke aset, ada yang ke biaya ngiklan gitu. Nah, si biaya ngiklannya karena tiap bulannya bertambah budgetnya, sampai akhirnya aku bisa buat endorse gitu. Karena kan dulu endorse sudah lumayan ya harga-harganya tuh yang muslimah itu pada di muslimah dengan kategori yang aku bidik tadi itu pada di kisaran di atas 100.000 lah ya. Dan ngendorse yang sejuta tuh buat aku tuh udah wow banget gitu, itu tuh udah mahal banget gitu. Jadi dulu mah suka mulai ngendorse juga dari yang budgetnya paling rendah gitu, tapi yang paling masuk. Terus style si selebgramnya juga emang begitu kesehariannya gitu loh. Atau orang-orang udah apa ya, kalaupun ya itu trik-triknya endorse tuh emang harus nyari yang style keseharian dianya begitu juga, terus punya follower yang apa ya, kayak nungguin gitu loh teh, apa namanya tuh, fans lah ya gitu maksudnya. Jadi kayak dia tuh benar-benar nungguin banget konten-konten dari selebgram itu gitu. Atau ya yang kontennya masuk di kita gitu. Suka sharing tentang syar'i misalnya kalau di aku gitu. Jadi tadi yang gratisan ya, pertama follow unfollow, yang kedua itu aku tuh paid promote, yang ketiganya endorse. Endorse mulai dari yang budget rendah sampai budget tinggi. Gimana hasilnya? Hasilnya ada yang budget rendah nggak nampol, ada juga yang budget rendah nampol banget, ada yang mahal nggak nampol, ada yang mahal nampol banget gitu. Jadi tips ketika memilih endorser itu pertama, produk kitanya juga harus produk yang aku suka strateginya gitu ya. Produk kitanya tuh kalau misalnya ada satu series tuh kita kasihin yang benar-benar warna best seller di kitanya. Jadi respon ke uh, ketika di follower kita aja tuh banyak yang suka, harapannya ketika dipakai sama selebgramnya warna best seller itu makin banyak yang suka gitu. Yang keduanya pilih-pilihnya adalah yang followersnya itu asli. Kan itu aku lupa ya apa teh Dian, mungkin teh Dian masih ingat cara ngecek engagement itu loh, cara ngecek engagementnya Yang si Instagram. yang takutnya banyak fake followernya gitu ya. Uh, Iya, banyak di Google dah Teh. Ya di Google pokoknya Google cari gitu. banyak kok. Kita bisa ngukur engagement rate-nya kan. Ya, ada dari anak ITB juga yang IAM Oh ID deh. itu di situ ada. Nanti dikasih tahu di grup bisa tuh. Nah, tuh nanti dikasih tahu karena itu sangat ngebantu gitu. Kan banyak juga gitu kan selebgram yang ngumpulin followernya dari fake account biar makin lebih banyak gitu. Tapi ada juga yang real gitu kan. Yang lebih bagus kan yang real. Kita bisa lihat juga dari engagement rate-nya. Kalau engagement dia dengan followernya tinggi, kemungkinan kan nanti iklan kita ketika ditayangkan makin banyak yang lihat juga gitu, kurang lebihnya. Nah, jadi sebelum endorse itu terus apa lagi ya? Paling ya itu harus benar-benar disesuaikan sama yang target market kita tadi. Kriteria baku yang itu tuh nggak boleh gitu ya, nggak harus kayak gitu gitu karena nanti bakalan munculnya setipe. Kalau misalnya yang syar'i misal kayak Teh Resa Rere, kalau dulu Teh siapa lagi ya? Aduh, aku udah lama nggak endorse. Intan Wardah bukan? Wardah, iya benar aku Wardah ya? Syar'i Wardah, ya? Nisa Rahma misalnya, Heeh. terus Intan Surullah dan lain-lainnya gitu. Kalau misalnya makanan mungkin nanti kan endorse-nya ke food blogger gitu-gitu kan. Nah, gitu terus setelah endorse itu udah sih sebenarnya selama 2 tahun pertama, berarti 2018-2019 itu tuh aku tuh muter pakai cara itu teh.
endorse, paid promote, muter terus karena aku belum bisa pakai ads, belum belajar banget yang namanya ads. Jadi ngumpulinnya itu kayak gitu. Dan kalau ngendorse, oh iya lupa tadi. Kalau ngendorse itu kita ngebidik spesial momennya selebgram. Misal ketika selebgramnya itu menikah, tunangan, punya anak, itu biasanya naik daun kan beliaunya gitu. Apalagi kalau momen menikah. Salah satunya uh, ngendorse tersesuatu. Alhamdulillah Allah kasih jalan itu saat mengendorse-nya Anissa Rahma gitu. Itu ngendorse Anissa Rahma tuh pertama kalinya ngeluarin endorse dengan budget tinggi kalau nggak salah. Itu tuh sampai berapa ya? Di atas 10 juta kalau nggak salah. Ngendorse-nya tuh karena 2 baju. Dan aku tuh nawarin ngendorse tuh sebelum tahu dia mau nikah gitu. Jadi aku tuh ngeberaniin diri, nanyain pengen endorse, nawarin produknya. Terus ketika nawarin produknya, ternyata Teh Anissa Rahmanya suka tuh sama produknya sampai beliau minta beberapa warna gitu. Dan habis itu tuh Teh Anissa Rahmanya tahu tuh produknya tuh ada couple-nya, dia minta couple, yang akhirnya di situ bocor lah dia ngasih tahu mau nikah gitu kan. Nanti di postingnya habis nikah. Dan aku tuh saat itu tuh aku tuh masih yang masih polos gitu loh, Teh masih nggak ngerti. Oh iya kalau nikah tuh bakalan ramai gitu. Aku tuh nggak ngerti gitu. Oh iya iya Padahal aja momennya banget gitu. ya. Gitu kan. Terus habis itu sampai produknya teh produknya teh dipakai video klip juga sama Teh Anissa Rahma tuh. Itu di situ ada catatannya, ada hikmahnya. Hikmahnya tuh adalah ketika produk kita udah benar-benar maksimal, dikasih yang bagus, terus cocok sama selebgramnya, bisa jadi sama selebgramnya tuh produk kita dipakai-pakai terus, nggak cuma sekali pakai habis itu lepas buang misalnya gitu ya, tapi dipakai terus beberapa kali gitu. Dan alhamdulillah beberapa kali kita ngendorse tuh sampai sama selebgramnya dipakai-pakai juga si produknya gitu. Jadi kalau produk kita nemu selebgram yang benar-benar cocok style dia tuh klop banget. Pada akhirnya sering dipakai sama mereka. Aku ngalamin beberapa kali. Nah, balik lagi ke ceritanya Teh Anissa Rahma. Nah, pas ngendorse Teh Anissa Rahma itu ya kayak gitu ya Teh. Sampai akhirnya telat posting kalau nggak salah telat posting ya. Tapi aku tuh masih ya udah bersabar aja gitu pas Teh Anissa itu. Terus pas habis itu ya dia ceritakan ya minta yang kokonya juga dong. Cina bulan depan aku mau nikah gitu. Oh ya udah aku kasih sampai ngirim barang tuh banyak banget ke Teh Anissa tuh waktu itu tuh. Yang harusnya cuma 2 produk gitu. Karena beliau minta banyak ya udah dikasih aja gitu sama aku tuh. Sampai dibonusin juga. Terus akhirnya beliau nikah kan dan pas nikah itu ternyata viral ya Teh ya sampai ya mungkin sebelum nikah mah kan udah pada banyak yang lupa ya sama Teh Anissa Rahma Pecah, XCB pecah gitu ya, kan. pecah ya. Dan itu tuh bener-bener yang diliput TV terus kan diundang show gitu kan di TV-TV sampai pernah di Trans TV itu pas diundang show yang di Trans TV itu pakai produk kita gitu. Terus orang makin penasaran Teh ya karena produknya dipakai terus. Habis itu Jeng lah muncul di Instagramnya, di feednya yang endorsean kita saat disandingkannya itu sama kayak itu loh Teh postingan-postingan kalau nikah tuh MUA-nya dari siapa, gedungnya dari Oh siapa, ya 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 sponsorship yang ngerti ngerti. begitu-begitu. Itu kan lagi rame banget Teh, lagi hype Lagi banget gitu. lagi hot dibicarakan. Iya lagi naik daun banget gitu. Alhamdulillah dari situ kena imbasnya. Jadi follower kita tuh sampai naik berapa ya? Mau mendekati ratus Kak kalau nggak salah. 100 apa berapa? Di bawah itu ya. Pokoknya itu tuh follower tuh sampai ngebludak banget gitu. Dan jadi salah satu yang ngeboosting followernya Zaira di awal-awal itu saat momen dengan Teh Anissa Rahma gitu Teh kurang Teteh lebihnya. naiknya sampai sekitar 100K ada gitu Teh. Ada Asana Mate, ada aku Teh Oh waktu iya, itu masih digembok kan si iya akunnya masih iya. digembok. Aku tuh nge-acceptin Teh ke habis-habis gitu. Diacceptin ada lagi, Itu Masya Allah. terlalu gila Teh kalau kata aku. Iya, Waktu ya Allah, aku tuh diobrolin di sampai grup saya. alhamdulillah
pada aku teh polos gitu, nyatanya nggak ngerti kalau artis mau nikah gitu teh bisa berpotensinya tuh gitu maksudnya. Nah dari situ alhamdulillah kebantu kan, maksudnya modal buat iklan juga makin tinggi, makin digencarin deh. Masih di paid promote, masih di endorse, muter pokoknya ngebidik terus. Kalau misalnya nemu selebgram yang udah cocok banget, hampir endorse setiap ada series baru, endorse lagi gitu. Sampai akhirnya di akhir 2018 apa pertengahan 2018 itu buka gembok IG pas followernya itu di bawah 300-an. Itu udah buka gembok IG karena pertama pengen mulai nge-ads, yang kedua tuh aku udah mulai ngerasa risih juga gitu kalau mau belajar online tapi digembok gitu kan si akunnya. Oh di situ aku sudah mulai tersadar ya udah dibuka gemboknya dan belum pernah ngegembok lagi setelah itu tuh. Gitu terus dibuka aja dan saat ngebuka gembok IG di yang kisaran followers di bawah 300 tadi tuh udah sebenarnya udah nggak berharap kenaikan follower ya. Aku tuh udah yang pokoknya sales aja, yang penting sales gitu, segini juga udah cukup. Tapi ternyata ya alhamdulillah sekarang ketika konsisten ngiklan terus akhirnya jadi dikasih tambahan bonusnya itu adalah follower alhamdulillah grow terus, naik terus gitu dan aku tuh nggak nyangka sekarang udah bisa sampai di 630K gitu. Baru ya 2018 pertengahan itu atau ya pokoknya pertengahan 2018 ke 2019 ke 2000 bener gitu ya bentar ya kadang jadi lupa ya pokoknya 1,5 tahun terakhir itu baru mau main ads akunnya gitu dan main ads-nya itu dimulai dari yang gaya Tarsan dalam artian sabisa we pokoknya mah masang nate di Instagram ini orang Sunda semua apa bukan ya Bukan kayaknya teh. bukan ya sudah aku revisi jadi apa namanya teh jadi lupa apa sih Jadi aku pakai tadi gaya Tarsan, pakai gaya Tarsan jadi yang masangnya tuh masih dari Instagram teh ya yang tinggal klik 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 promosikan gitu terus instan pokoknya instan pisan gitu ya. instan banget cara ngukur iklan bagus enggak aja tuh aku masih belum ngerti tapi aku udah nyobain dulu sambil ikut belajar kelas mulai dari kelas pelatihan FB Ads tuh dari yang waktu itu daftar yang 100 ribuan gitu kalau nggak salah ya sampai akhirnya bisa ngerti cara ngebaca hasil iklan. Tapi itu masih belum setting dari apa laptop juga tuh settingnya tuh masih Oh, belum benar-benar dari dari IG. bisnis manager. Belum dari business manager, itu baru pertengahan 2020 ke sini kayaknya dari business manager tuh. Gitu. Dan itu udah saya serahkan ke Pak suami aja gitu. Kurang lebihnya itu teh. Mau sambil sharing dulu teh, mau sambil tanya jawab dulu apa gimana? Gak apa-apa, Tevina cerita aja dulu. Kela ini waktunya bebas kan kalau nggak salah bebas sih. Ini berarti udah sekitar setengah jam. Kalau yang aku tangkep ya, biar Tevina bisa minum dulu ya. Iya, Jadi kalau suami di awal tension dulu main minum-minum udah aja. setengah jam nih. Jadi kita pertama kalau di awal-awal Tevina itu pertamanya tadinya follow ya. Sehari itu minimal di 300, maksimal di 1.000. Terus suka ada paid promote, cari akun-akun figur akun-akun publik yang biasanya nyambung, yang pasti cocok atau nyambung sama target market kita. Jadi memang sebagai toko kita bagaimanapun harus tahu ya berarti kita teh mau jualan ke siapa gitu kan. Jangan sampai kita cuman breng jualan gitu ya. Jadi kita harus tahu target market kita siapa biar bisa menentukan kesana-sananya arah-arah marketing kita mungkin gitu ya. Makanya tadi ada paid promote, cari kayak akun publik yang sesuai. Terus kita juga endorse, cari artis misalnya yang bahasanya dia image-nya atau citra dirinya itu masuk banget sama kita gitu ya, sama brand kita gitu ya Tevina ya. Terus selanjutnya yang tadi aku tangkep endorse juga kita usahakan kalau bisa pas mereka ada momen itu lebih baik begitu ya. Karena bisa jadi bahasanya kayak roket buat brand kita ikut melejit bersama mereka kali gitu ya. Terus tadi yang aku tangkap juga terakhir
Teteh pakai juga ads ya. Yang ads itu tapi masih pertamanya instan, baru kesini-sininya sudah belajar dan bisa baca hasil ads yang baik itu seperti apa. Betul, Teh Vina? Betul. Betul, betul. Ya, lanjut Teh Vina. Seperjalanan dari 300K ke 600. Berapakah sekarang Teh Vina? 640? 650? 630. Ya Allah, Teh Vinanya, kamu teh perasaan awal bulan teh aku teh lihat kamu teh baru 600 dan nah geus nambahan Iya, berapa? Teteh. 40 Kak. Kumaha eta teh aku oge satu kali hese. Nggak ngerti aku juga. Alhamdulillah. Sok lanjut. Iya, alhamdulillah, Ya, ceritakanlah. lanjut ya. Kayak aku jadi kayak lanjut ya. Setelah itu kan setelah mengenal ads, oke, aku udah mulai melek karena kan orang-orang tuh udah mulai banyak dipertanyakan gitu loh. Zaira Hijab zaman sekarang nggak pakai ads gitu. Dulu tuh masih banyak yang kayak gitu dan banyak orang yang nggak percaya bisa ngumpulin ratus-ratus K yang tadi itu yang di bawah 300K itu hanya dengan paid promote, endorse, yang gitu-gitu gitu maksudnya tuh. Sampai waktu itu ngobrol sama Om Ulum aja, Om Ulum kan nggak ngerti gitu ya, nggak masuk di otaknya Om Ulum bisa dengan cara seperti itu gitu kan. Betul, Kalau padahal pas Om Ulum udah ini ya tingkatannya udah tinggi banget tuh. iya, receh banget lah kita mah gitu. Terus tadi setelah mengenal ads semua masih jalan kayak ads-nya masih jalan, endorse-nya masih jalan, paid promote-nya masih jalan, tapi kesini kan paid promote tuh udah makin kurang hasilnya, nggak senampol pas awal-awal dulu nyobain ya. Abis itu baru di stop gitu. Paid promote-nya awalnya paid promote yang di stop, terus endorse akhirnya di stop juga, nggak segencar awal-awal. Kalau awal tuh sebulan tuh bisa berapa kali gitu ya endorse orang tuh, berapa selebgram gitu. Kalau kesini jadi lebih selektif sih, hanya beberapa orang aja yang dibidik untuk di endorse. Kalau ads itu kesini makin rutin ads-nya. Jadi sehari itu paling sedikit satu ads yang jalan. Paling banyaknya itu di 10 ada nggak ya? Di bawah 10 apa ya? Tapi di atas 5 gitu yang jalan. Pokoknya kalau nemu satu iklan yang responnya bagus itu pasti digenjot gitu. Budgetnya digedein, dilamain, diulang terus, dan itu emang hasilnya mayoritas ketika nemu yang bagus itu ya bagus kesananya gitu. Mungkin bukan Dan iklan kali, maksudnya postingan yang produk yang bagus gitu. Nah, itu yang digenjot gitu. Atau udah jadi iklan? Bahannya sih emang dari itu, dari postingan. Tapi gini, aku tuh dari postingan itu lebih ke nganalisis dulu kan, ketika kita posting produk baru itu pasti ketahuan ya warna mana yang paling direspon orang. Ya. Kayak misalnya itu kemungkinan berarti jadi warna best seller. Nah, itulah bahan yang akhirnya dipilih buat naik jadi iklan gitu. Tapi nggak semua iklan yang terpasang itu dari postingan yang udah terposting gitu loh Teh. Ada yang bener-bener setting sendiri aja masukin itunya Materi iklannya. materinya. Iya, materi iklannya. Mungkin pakai carousel gitu atau pakai video gitu. Iya, video iya, carousel, Slide gitu. Jadi masukin berapa gambar sekaligus gitu. Jarang sih kalau carousel Teh. Oh. Aku lebih seringnya kalau ads itu story Teh. Di story. Oke. Lebih murah tapi lebih nampol juga kalau di aku kalau story gitu. Kalau story mah berarti harus via HP ya? Ini dari HP langsung ya Teh? Story dari mah ya? HP. Aduh suami, kalau aku suka dari HP, tapi kalau suami dari laptop. Aku nggak ngerti caranya kalau yang dari laptop ya. Pokoknya aku mah jagonya yang tadi di endorse feed hayu gitu. Endorse PP aku hayu. Tapi kalau ads tuh puyeng banget, aku nggak ngerti gitu. Jadi pertama kita tentuin yang best sellernya. Kita kan pasti tahu ya ngelihat
dari orang itu animonya sukanya yang mana, warna apa. Setelah Mm-mm. itu yang bestseller sama Teteh dijadikan ads seperti itu Mm-mm. ya. Sih ya Mm-mm. emang karena memang pasti nyambung banget dah kayak kita aku juga kalau jualan di Shopee juga biasanya yang bestseller sama Shopee itu suka digenjot terus gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Karena yang bagus responnya kan yang itu ya. Terus kalau nge-endorse juga usahakan warna yang bestseller. Tapi di luar intinya sih eh, gimana caranya supaya pertumbuhan followers itu cepat adalah kita konsisten ngiklan gitu. Harus mau ngeluarin budget. Misalnya gini, kalau misalnya ada selebgram atau akun apa namanya akun publik yang menurut kita tuh kayaknya itu pas banget. Pas kita nanya misalnya harganya tuh tinggi ya, jangan dulu bilang gini, ah mahal, ah enggak mau. Jangan dulu gitu, cobain dulu. Kalau aku ya, aku lebih cobain dulu. Iya mahal, siapa tahu hasilnya bagus. Terus ya udah kita ngumpulin budget dulu sampai cukup gitu. Kalau itu memang benar-benar target pasar kita ngumpul banget di sana dan kayaknya tuh bagus hasilnya gitu. Intinya harus konsisten iklan, mau mau ngealokasiin budget per bulan secara konsisten dan kalau bisa tiap bulan itu nambah budgetnya gitu. Insya Allah pertumbuhan ke resellernya pun nanti akan cepat. Tapi di luar ikhtiar ngiklan tadi ada ikhtiar lain yang aku lakukan gitu. Apa yang aku lakukan? Pertama, dari ciri khas produk harus makin kesini tuh PR-nya tuh harus makin pinter ngebaca pasar, ngebaca ini selera pasar gitu. Jadi harus benar-benar tiap koleksinya tuh spesial. Karena dengan kok aku tuh teringat salah satu apa ya omongannya salah satu owner fashion juga, beliau bilang uh, produk yang bagus itu dia akan ngepromosiin dirinya sendiri. Produk yang bagus itu akan ngepromosiin dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Ketika kita punya produk bagus, itu aku ngalamin beberapa kali. Ketika produknya tuh pas klop dengan minat pasar saat kita posting, kan banyak yang like, banyak yang komen. Akhirnya masuk ke explore, dan itu hampir setiap postingan gambar itu banyak yang masuk ke explore-nya. Ketika udah masuk ke explore kan dia kayak mempromosikan diri sendiri kan maksudnya dia mengundang orang untuk makin banyak ngiklanin akun kita juga, ngefollow akun kita juga gitu. Jadi jangan main-main juga dalam memilih produk yang akan dipasarkan karena semakin kita totalitas itu semakin hasilnya kita dapat. Salah satunya apa? Yang tadi yang aku ingat yang quotes dari salah satu owner juga, ya produk yang bagus dia pasti akan memasarkan dirinya sendiri. Kita nggak usah capek-capek gitu, kita nggak usah ngeluarin effort yang banyak untuk mempromosiin dia. Kadang kalau aku tuh nemu produk yang memang udah klop banget sama pasar, kadang itu nggak digenjot sama iklan pun, baik itu ads, endorse, paid promote, cukup dengan posting-posting doang di akun kita itu laku gitu. Itu bisa keluar ratusan pieces, ribuan pieces gitu. Itu Postingan dengan foto yang bagus ya Teh ya. pastinya. Nah, itu strategi berikutnya setelah produknya bagus. Keduanya adalah kita harus tahu banget teknik apa ya, ciri khas foto produk kita tuh harus gimana. Gini loh Teh, kan macam-macam ya all shop tuh nggak bisa disamaratain. Bisa kalau di aku tuh harus benar-benar pakai fotografer yang bagus, tempat yang lucu, modelnya yang karakternya tuh mencirikan banget Zaira Hijab gitu loh. Perpaduan itu semua menghasilkan foto produk yang akhirnya bisa ngebus penjualan produk itu gitu. Tapi kan ada juga teman-teman lain yang nggak perlu ribet-ribet mahal-mahal kayak gitu. Mungkin Teh Dian ini ya Teh ya, meskipun fotonya apa namanya tuh Apa Devina? dengan anak Teh Dian, tapi kan Teh Dian ini Itu mah ribuan nggak modal.
Itu mah tidak modalnya aku mah Tevina. Tapi kan penjualannya habis ribuan pieces itu kan Tevina mah keren. sok gitu wae. Kabur. Iya, besok gitu. Nggak maksudnya teh, jadi kan tiap outsource tuh kayak punya karakter tersendiri ya untuk bisa mengemas foto produk. Bener nggak sih teh? Dan kalau di Zaira tuh ya kayak gitu, harus benar-benar effort banget. Biaya biaya buat photoshoot itu biasanya mepet-mepet 10 juta gitu loh teh. Maksudnya Ya, sebut emang angka, sebut PR banget angka. kan? Iya, iya. Iya, habis photoshoot kan kita tuh mikirnya kumaha carana biaya photoshoot balik gitu kan. Elah teh, bukannya biasanya di atas 10 juta yang cuma berapa produk ya? Itu juga ya maksudnya gitu loh teh. Budgetnya tuh udah, tapi itu udah pas banget di aku gitu. Meskipun misalnya kata beberapa orang, ih kamu teh nanaonan misalnya bahasa Sunda tuh keluar. Kamu teh ngapain gitu misalnya mahal-mahal, cobain dengan cara misalnya dengan cara A gitu. Nah di aku mah kurang hasilnya teh gitu. Jadi setiap photoshoot juga aku sambil nganalisis mana yang paling pas. Karena itu imbasnya tuh tadi, imbasnya tuh ke foto produknya bagus, ke penjualan bagus, ketika diiklankan bagus, bagus, bagus gitu loh teh. Itu salah satu strateginya juga. Gitu kurang lebihnya. Apalagi ya? Mau langsung kita, kalau Teh Vina udah, ini Dian keluarin kesimpulannya. Nanti kita langsung ke Boleh. tanya jawab, karena ini kayak udah banyak juga yang tanya jawab. Ayo, Bisa-bisa ayo, berapa ayo. jam nih? Oke, lanjut ya. Jadi dari sesi yang kedua, tadi habis Teh Vina istirahat, dibatasi dengan tadi Teh Vina minum ya. Adalah untuk kita tahu mana yang mau kita promote atau mau kita ads, kita lihat biasanya kita tahu yang mana yang best seller, produknya mana dan warnanya yang mana. Nah, yang itu digenjot aja gitu ya. Jadi sama kita pasang ads-nya, terus kalau kita endorse juga kasih yang best seller itu. Jadi malah kita kasih yang nggak laku ya. Soalnya sayang mungkin kali ya, sayang bahasanya. Jadi kasih aja yang laku. Soalnya kan kita mah kalau kayak Tevina produksi sendiri, insya Allah kain mah ada lagi ya, ada lagi bisa gitu. Jadi bisa-bisa aja. Dan yang pasti kita harus konsisten ngiklan. Jadi sebisa mungkin kali ya tetap dianggarkan budget untuk ngiklan. Seperti itu bukan Tevina? Iya, betul, Teh. Betul, oke. Kita lanjut langsung ke pertanyaan ya, Tevina ya. Ini soalnya kayaknya udah banyak Ayo. yang nanya. Pertama ada dari Teh Genti, bagaimana pilih akun yang di-unfollow katanya. Soalnya kayaknya tadi aku juga lihat yang Tevina, kalau sekarang mah kan mungkin udah nggak kayak gitu ya. Nah, jadi akun yang kalau yang awal-awal, soalnya mungkin masih banyak juga yang baru-baru. Kalau mereka follow-unfollow, milih yang enggak, yang bakal di-unfollow-nya gimana? Kalau milih yang nggak pilih-pilih sih teh kalau aku. Jadi kayak misalnya follow 100 akun random ya. Dan itu memilihnya itu dari akun selebgram, yang follow selebgram. Misalnya aku ngebidik selebgramnya itu Wardah Maulina misalnya gitu ya. Kan aku nge-follow-followingnya itu dari yang follow Wardah Maulinanya gitu. Karena kan kurang lebih gambaran followers itu gambaran selebgramnya ya. Oh mungkin berarti yang follow Wardah Maulina itu kurang lebih ya udah lumayan syar'i juga gitu kan. Nah, aku follow secara random. Nanti unfollow-nya random juga gitu. Cuman emang aku kasih jarak. Kayak misalnya hari ini aku follow 100 akun. Kasih jarak dulu 3 hari. Nah, 3 hari berikutnya itu baru aku unfollow. Dan unfollow-nya itu dari urutan yang paling bawah. Karena berarti yang paling bawah itu yang duluan di follow sama kita. Tapi masalahnya sekarang cara itu nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena urutan follow-unfollow itu udah random teh kalau sekarang. Kalau dari akun sendiri tuh nggak tahu ya bisa disortir apa enggak ya yang paling lama. Kayaknya enggak deh. Nah, Setahu aku kalau enggak. kalau misalnya masih bisa disortir yang paling lama kita follow mungkin masih bisa ya teh ya kita unfollow dengan oke habis hari ini aku mau nge-unfollow jadi kayak kita ke bawah dulu habis itu unfollowin gitu kan. Tapi kalau misalnya fiturnya itu nggak ada di Instagram, udah susah kita unfollow-nya. Takutnya kan yang baru 2 jam kita follow, yang baru 1 hari kita follow, akhirnya ke-unfollow sama kita. Kan nggak ada jarak. Tujuannya ada jarak itu kan orang nggak semuanya setiap hari buka Instagram kan gitu. Ada yang sehari itu, ada yang 2 hari sekali, ada yang sehari cuman sekali, ada yang setiap jam buka gitu kan. Kalau misalnya kita nggak ngasih jarak, takutnya
sebelum dia buka IG kita udah unfollow lagi, jadi dia nggak ngeh ada akun yang follow kita gitu. Gitu Teh. Teh Vina, ke mood deh. Oh udah. betul. Heeh. Lanjut ya. Iya. Katanya masih yang metode unfollow follow itu. Waktu itu teh berapa lama katanya bisa dapat 3K. Berarti ini kayaknya mungkin Teh Astri eh, pengen nyobain kali ya. Berapa lama ya Teh ya? Udah lupa. Tapi di bawah 6 bulan lah. Pokoknya masih cepet kok. Dulu masih cepet. Dalam 2 bulan apa 3 bulan ya. Pokoknya nggak nyampe 6 bulan. Nggak. Itu dah kuncinya mah di ini. Di ulet. Di benar-benar rutin tiap hari. Semakin kita rutin, semakin cepet. Kalau misalnya kitanya ogah-ogahan, males-malesan, sehari akhirnya cuma 50, besoknya cuma 20 follow-nya, misalnya besoknya lagi-lagi rajin 100 gitu kan. Oh, yang bagus itu konsisten. Tapi pokoknya aku ngumpulin 3.000 kak itu di 3.000 followers itu pokoknya di bawah 6 bulan lah, jauh-jauh di bawah 6 bulan. Berarti waktu itu kan ditanya juga sama Teh Astrinya di target nggak? Berarti mungkin targetnya cuman kayak follow berapa banyak sehari gitu ya? Follow berapa banyak sehari di breakdown jadi per jam gitu. Biar gampang ininya ngukurnya Teh. Jadi kayak apa misalnya sehabis sholat kita follow berapa supaya gampang gitu misalnya. Sholat kan 5 waktu, jadi kita follow dalam 5 waktu misalnya gitu. Oh, terus ini tadi Teteh ditanya lagi yang berikutnya. Tar, aku takut ada yang kelewat. Budget paid promote-nya biasanya berapa per bulan? Hayo loh. Kalau mau fokus target market per provinsi, cenah kumaha? Tah, ada yang Per nanya Teh. provinsi udah itu dulu Teh. Ya, kayaknya itu tadi nanyanya budget paid promote-nya berapa per bulan, sama yaitu kalau mau fokus target market per provinsi gimana? Per provinsi. Kalau main online sebenarnya sayang banget ya Teh ya kalau misalnya dibatasin kayak gitu, karena justru keuntungannya online itu kan dia bisa menjangkau dalam negeri luar negeri gitu kan dengan mudah. Tapi kalau misalnya kita nih makanannya nggak bisa dikirim ke luar kota misalnya kayak gitu. Tipsnya adalah kalau kita main ads itu bisa setting lokasi kan. Lokasinya mau ditayangin ke daerah mana aja. Itu bisa disetting. Kalau mau endorse, kita bisa pilih selebgram di kota tersebut gitu, di provinsi tersebut. Jadi kita banyak nge-endorse-nya khusus selebgram di daerah itu, jangan yang di luar daerah itu gitu. Misal kalau makanan daerah Garut, jadi cari selebgramnya Garut semua gitu kan, food vlogger semua yang daerah Garut. Kayaknya sih itu tipsnya ya. Berarti mungkin kayak yang paid promote kalau mau per provinsi, mungkin kayak misalnya di Bandung ke Info Bandung gitu-gitu juga kali ya. Iya, iya. Info Bandung, kuliner Bandung, apalagi ya. Jabers Bandung. Yang gitu-gitu. Pokoknya yang lingkupnya itu regional. Terus ada yang nanya lagi, Teh, ini katanya banyaknya follower itu ngefek langsung nggak ke penjualan via IG katanya. Dari Teh Penita. Kalau di aku iya, ngefek. Karena semakin banyak follower itu, oh ya, itu nggak ada tambahan fake akun ya, segitu tuh, benar-benar dari hasil konsisten ngiklan. Karena ada suka yang bertanya-tanya itu ada fake akunnya berapa beli followers, gak ada yang gitu. Tega Aku banget belum tuh mah, pernah tega. aku belum pernah beli followers, mohon maaf, jadi aku tidak tahu harga beli followers berapa. Itu real orang yang pada follow tuh. Terus apa namanya, ada imbasnya, semakin tinggi followers kita semakin apa namanya kan, kayak kita posting gambar, kalau ketika follower kita cuma 100.000 orang, berarti yang lihat cuma berapa persennya kan, IG gitu ya cara mainnya. Dan sekarang ketika followers kita 600.000, maaf, ada telepon barusan.
Dan sekarang ketika followers IG kitanya di 600.000, otomatis meskipun IG cuma nayangin misalnya ke 20%-nya follower kita, tapi itu sangat banyak gitu dari 600.000 600K. Jadi ya masih ngaruh di aku. Bahkan tadi kata aku, ketika aku ngeluarin produk yang ternyata itu cocok banget sama pasar, terus didukung sama follower kita yang udah tinggi, itu terang iklan teh aku teh gitu. Jarang iklan. Iklan kadang cuma satu misalnya gitu buat manasin aja. Tapi kalau misalnya udah responnya bagus, terus sebelum di boost iklan kuotanya udah menipis, itu nggak usah ditambah iklan kan gitu. Kitanya jadi ngirit budget iklan loh dengan kita rajin nambahin followers gitu. Jadi secara Meskipun organik juga ya. jadi secara organik tentu sangat ngaruh kalau di aku. Oke. Terus Teh ada yang nanya ini dari Teh Alivia. Pakai sistem agen atau reseller nggak katanya? Oh iya. Setahun terakhir ini kita pakai sistem agen dan reseller. Awalnya cuma reseller aja. Tapi setelah lebaran tahun lalu itu banyak request pengen ada naik agen, akhirnya kita buka agen. Jadi sekarang ada 2 level yaitu agen dan reseller. Untuk itunya apa namanya? Mitranya ya. Tapi di pusat juga kita masih buka pemasaran gitu. Jadi kalau aku pusat masih, mitra juga masih. Karena lamanya kita kan buka retail tuh gitu. Jadi baru di 1 tahun terakhir kita buka kemitraan. Karena memang awalnya dari retail ya Teh ya. Baru buka Awalnya agen gitu kan. kuatnya di retail awalnya. Iya. Teh, terus ada dari Teh Eca ini katanya, Teteh pernah ngadain giveaway nggak? Menurut Teteh gimana tentang GA? Oh iya, GA kita tiap bulan, hampir tiap bulan ada. Sebulan ada kadang sekali, kadang 2 kali. Meskipun ini ya, kalau untuk kita sesama Muslim, bahasan tentang giveaway ini pro kontra. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kenapanya? Silahkan nanti mungkin ahlinya ya kita dengarkan aja kajian Ustadz tentang materi itu. Tapi saya meyakini yang boleh gitu untuk giveaway ini. Makanya masih tetap digenjot tiap bulan selalu ada giveaway gitu. Giveaway-nya macam-macam caranya, tapi intinya kita melibatkan followers yang akhirnya itu jadi meningkatkan engagement antara kita dengan followers. Terus kadang juga dari followers ikut mempromosikan produk kita ke followers mereka gitu di akun Instagram mereka, dan itu masih ngaruh ke penjualan gitu. Lanjut lagi Teh dari Teh Dwi Astuti. Katanya kalau kita mau nge-ads ya, itu mendingan budgetnya kecil per hari, tapi jadinya masanya bisa lama gitu ya. Atau budgetnya gede aja, tapi cuman beberapa hari. Nah, soalnya katanya budgetnya masih terbatas. Nah, mending gimana Teh? Mending kecil tapi bisa lama atau besar tapi cuma sedikit, cuma berapa hari doang? Tadi silakan dijawab tadi. Oh, sebenarnya itu waktu itu pernah diceritain sama Om Sandi itu Teh. Nah, kalau Jairah Hijab kumaha sok cerita heula tuh. Nanti aku menambahkan. Nanti Teh Dian menambahkan ya nih. Masternya ads kan Teh Dian. Aku sering nanya-nanya ke Teh Dian ya Teh ya. Kalau aku lebih pilih yang mana? Kalau misal gini ya, kalau buat aku, karena Zairah Hijab itu produknya itu kebanyakan tuh PO. Kalau misalnya PO itu kan ada periode tersendiri tuh, kayak misalnya pemesanan itu cuma di tanggal 1 sampai 7. Karena tanggal 8 ke sana udah pengerjaan, PO udah ditutup. Beda sama produk ready stock. Kalau produk ready stock ngeluarin produknya nggak dibatas waktu, pokoknya sampai habis barang gitu kan. Nah, untuk produk-produk yang itu tuh pemasarannya lewat PO di kita, itu aku biasanya mending aku akan memilih budget iklannya digedein di waktu yang singkat gitu. Kalau misalnya, karena kan berarti ngejangkaunya itu langsung banyak di waktu yang
seefektif mungkin. Waktunya itu terbatas gitu. Tapi kalau misalnya produknya itu ready stock, terus apalagi ready stocknya itu best seller, terus selain best seller itu, jadi stoknya ada, produknya best seller, dari pengalaman sebelumnya itu produk itu tuh selalu bagus diiklanin, mungkin aku akan pilih budget yang kecil tadi gitu, karena dengan budget kecil dipasang lama, kayak karena itu produk best seller, jadi meskipun sedikit yang lihat, harapannya tuh banyak closingannya, banyak penjualnya. Kayaknya aku gitu teh kalau aku. Kalau Teh Dian gimana Teh Dian? Vina mah kecil oke 500.000-nya sih gak ada mah. Enggak lah. Kalau yang Dian pernah dengar dari Om Sandi yang kemarin sharing juga di acara Gajah Mader. Jadi katanya si Facebook itu dia punya yang namanya kayak value-value untuk orang-orang yang mau dia targetin iklan. Maksudnya tuh misalnya kita ngiklan ya. Nah, mau dikasih ke siapa iklan ini? Nah, gitu. Orang-orang pemirsanya itu sama si Facebook tuh ada value-value-nya. Jadi, apakah nanti, misalnya dia ngiklan, kalau dia bayarnya pakai bidding dan dia biddingnya kecil, dia cuma dikasih orang-orang yang value-nya kecil-kecil gitu. Yang jadi bahasanya mah nggak tahu jadi beli, nggak tahu nggak. Tapi kalau dia biddingnya gede, sama si Facebook dikasih orang-orang dengan value yang bagus. Jadi yang kemungkinan besar memang beli katanya gitu. Iya. Dan untuk fashion katanya dapat bocoran dari FB nggak tahu siapanya, dia juga Om Sandi yang cerita. Katanya teh untuk fashion minimal per hari itu budgetnya di 150.000 per hari itu baru kita mungkin dapat orang-orang dengan value yang bagus. Katanya seperti itu sih. Ya, jadi disarankan untuk fashion minimal udah di sekitaran 150.000. Tapi kalau untuk yang kayak kecantikan itu setahu dia udah lebih lagi, nggak tahu 200 gitu. Soalnya orang-orangnya kayaknya lebih terpilih lagi. Begitu, Tevina. Tevina lanjut ya. Selanjutnya katanya tuh Teh ada yang nanyain Teh Rian ini foto produk. Ayo Teh, tadi sebenarnya udah dibahas ya sedikit ya foto produknya. Berarti apa kita lewat Teh? Kumaha? Kayaknya tadi udah kebahas ya Teh ya? Ya, jadi aku kasih ringkasannya aja ya. Jadi kalau Teh Vina bilang tadi yang foto produk itu sebenarnya berdasarkan kita cocoknya atau ciri khas toko kitanya, brand kita seperti apa gitu ya Tevina ya. Kalau Tevina mah cocoknya foto produknya itu jadi create sendiri ya. Dari mulai berarti MUA, foto model, fotografer, tempat semuanya Tevina nentuin sendiri pertama settingannya, terus mau kayak gimana. Tevina juga mengerti untuk menghasilkan foto produk yang bagus dan sesuai dengan target market bagaimana. Sehingga budgetnya mungkin besar kayak Tevina sekitar bisa sampai 10 juta ke atas. Kayak gitu ya Tevina ya? Betul. Betul. Lanjut kita ke Teh Renita. Teteh kalau pas awal produksi langsung banyak apa PO katanya. Terus kalau awal-awal postingan IG itu seperti apa? Apakah harus reguler per hari atau sekali banyak aja dalam sehari katanya gitu. Lebih ngefek mana cenah katanya feeds apa IG story. Banyak pertanyaannya, mau yang mana dulu teh? Asal yang gampang dulu. Yang pertama tadi non. Oh, sistem penjualan. Sistem penjualannya itu kebanyakan PO. Kalau keluar produk baru kita pasti PO dulu. Kenapa? Mungkin karena awalan mah PO tuh karena budget terbatas ya. Ada dede nangis, dede siapa? Kayaknya Teh Karina punten boleh dimut nggak? Nah, maaf ya. Udah kayaknya. Udah Teh. Oke. Jadi lupa Teh.
Naon Tadi tadi? sudah kebanyakan awalnya Oh, PO atau eta PO, kebanyakan kalau Heeh. produk baru PO. Karena awalan ngerintis PO tuh karena budget terbatas. Lama-lama ke sini orang sudah apa namanya ciri khas jadinya jadi malah jadi ciri khas teh. Kalau kita ngeluarin produk baru, ready stock, entah kenapa susah keluar. Tapi kalau PO banyak kan gitu. Jadinya kita konsisten PO. Selain saat PO itu kita juga sambil ngecek warna mana yang paling best seller. Karena yang best seller itu nantinya akan kita buat ready stock. Jadi alurnya di kita untuk produk yang baru kita selalu PO, untuk produk lama itu pasti kita restock dari eh, hasil penjualan PO. Jadi kita tarik warna-warna best seller saja dan itu dibuat jadi ready stockan terus. Gitu kurang lebih. Terus untuk posting mendingan terjadwal atau sekaligus banyakin, mendingan terjadwal, mendingan dijeda, karena kalau kita aja ya, kita follow satu akun terus dia teh misalnya ngeposting IG-nya teh ngebrudul sekaligus di satu waktu, mungkin karena ada waktunya di pas itu, malas jadinya. Aku kadang ngebatasin akun orang ketika kayak gitu ya, karena jadi mengganggu ya gitu. Jadinya terus hasilnya juga nggak maksimal karena jarak postingan satu dengan postingan lainnya deketan gitu. Kalau misalnya dijeda, enaknya kan jadi ada jeda dulu tuh antara postingan satu sama yang lain. Jadi terus nggak ngeganggu juga ke orang. Jadi kalau aku dijadwal sehari itu posting minimal paling sedikit satu, paling banyak 3 postingan. Dan untuk jamnya itu jamnya pilih jam yang paling rame di tiap akun pasti beda-beda. Itu kalau akunnya udah dibuat akun bisnis Instagramnya, nanti kita bisa analisis di sana ada insight-nya. Jam berapa follower kita rame. Jadi kalau misalnya contohnya jam ramenya itu jam 12 siang sama jam 6 malam, misalnya jam 6 sore. Ya, kita boosting aja iklan di situ. Postingnya di situ di jam pas lagi rame gitu. Terus katanya Sama efek yang lebihnya di feeds atau IG story teh. sama aja, dua-duanya harus, kata aku dua-duanya wajib. Jangan pilih salah satu. Gimana teh? Bener kan gitu ya? Betul betul. Ya, Nah, menurut. karena feed itu bisa ngejangkau yang belum follow kita dengan masuk explore, jelajah itu ya. Kalau story itu buat makin dekat antara kita dengan follower, engagementnya makin tinggi gitu. Karena paling follower viewer story kita tuh cuma berapa persen dari jumlah follower teh, jauh banget ya. Itu tuh Instagram tuh algoritmanya tuh nggak ngerti gitu ya. Dari 630 tuh cuman berapa yang nonton story kita? Kelihatan mah berapa juga, meren puluhan ribu. Udah tidak usah ngomong. Enggak. Tapi emang kalau story itu triknya itu ya teh ya, kalau misalnya kayak kemarin tuh ada yang lagi rame teh this or that tuh yang milih gambar Iya atas ya. gambar bawah. Iya Itu iya kan yang tadi inian ceritainnya. kan. Teh tuh Nah, liatin itu langsung, bisa nggak? Bisa nggak ah screen sharing? Udahlah. Pokoknya yang lain nanti lihatnya ke story-nya dari Zaira Hijab itu aku juga belajar dari Tevina. Jadi lagi zaman banget story itu. Teteh lagi ada ya story yang kayak gitu? hari ini nggak ada. Oh, Hari ini lagi nggak ada. ya, aku ada Tapi sih. itu tuh tadian ada tuh. Iya, pokoknya jadi kayak kita keluarin gambar yang lucu dua ya, terus pilih yang mana, ini atau itu gitu kan intinya ya Teh ya. Gitu. Oke. Teh lanjut nih. Maaf ya Oke. Teh, ini nggak apa-apa udah jam 11, tapi ini Nggak apa-apa. masih ada pertanyaan punten Tapi ya. aku sambil minum dulu ya. Iya, Izin sok. minum. Ini jadi pembatas kedua minum. Katanya punten, kita gimana bisa tahu Teh selera pasar atau yang disukai banyak orang tuh gimana? Jangan-jangan nanti itu mah selera kita sendiri, cenah katanya gitu. Dari Teh Dian. Bukan aku tapi kayak jadi. Jujur itu PR tersulit untuk owner. Bener nggak sih Tadian? Begitulah. Untuk nyari tuh harus risetnya kuat, terus trial and error-nya dari setiap kita ngeluarin produk gitu loh. Kayak
eh, gimana ya? Aku aja tuh masih belajar, sampai sekarang aku masih belajar. Aku masih suka kok kalau misalnya ngeluarin produk ternyata responnya biasa aja. Oh, berarti itu nggak cocok. Ngulik terus gitu. Cuman salah satu tipsnya ya kita jadi kayak analisis. Semakin mengerucut niche pasar kita, niche itu apanya teh dianya Ya, spesifik ya, gitu ya. Heeh. Semakin spesifik pasar yang kita bidik, targetnya. targetnya, semakin kita bisa bereksplor di situ. Tapi memang perjalanannya tuh harus dari trial and error beneran. Mulai dari warna, desain, kalau fashion ya, warna, desain, terus apa ya, ciri khas gitu-gitu tuh, itu tuh PR banget. Karena aku mungkin belum pakai desainer ya, Teh ya. Belum mampu atuh ngebayar desainer masa berapa Sendirinya juga udah itu mah, atau segitu mah udah desainer. Jadi aku masih berawalnya masih kayak gitu dari selera diri sendiri aja, dari selera diri sendiri berharap sama dengan selera pasar. Tapi kan tidak selalu kenyataannya kayak gitu. Ada yang selera diri sendiri bagus kata kita, ternyata pas dilempar pasar nggak bagus. Jadi insting untuk membaca pasar itu benar-benar harus dilatih kata aku mah ya. Itu karena aku masih belajar. Entah mungkin kalau jalan pintasnya mungkin bisa pakai desainer kita bayar desainer sendiri mungkin bisa gitu ya kalau pengen cepat mah gitu. Mungkin bisa juga lihat, sering-sering lihat-lihat yang kayak artis-artis lagi pakai kayak gimana kali ya. Gitu. Terus kita bisa lihat juga dari kalau aku nyari inspirasinya dari Pinterest biasanya gitu. Terus kayak yang lagi hit sekarang tuh yang lagi rame apa. Gitu. Lalu dieksplor jadi satu produk yang toko kita banget gitu. Produknya toko kita banget. Kurang lebih Warna gitu. juga penting ya teh, warna Iya, warna trend color yang bener-bener real di pasar teh, apa sekarang itu iya. penting ya teh ya. Nah, Penting warna banget. apa teh sekarang, warna apa teh? Kita Ayo, sama kan? warna apa? Sama kan? Sama lah. Warna apa teh, sebut teh. Ya, warna lilac ya. Lilac, betul. Lilac di aku juga. Lagi. Oh, lupa. Tapi gak apa-apa. Apa yang nanya? Enggak apa-apa. Oke. Ya, di aku juga lilac tuh sampai 4 kali lipat kali penjualannya. Lanjut teh ya. Ini ada Iya. lagi yang bertanya, katanya Facebook Ads pertama kali cukup biaya berapa kalau untuk yang baru-baru? Aku dimulai dari paling minimal tuh dulu berapa ya, Teh ya? 50.000 apa berapa sih? Nggak apa-apa lah. Budget yang paling sedikit aja yang ditentukan sama Facebooknya. Aku mulai dari segitu kok. Oke. Berarti gitu? bisa ya. Lanjut ke Teh Meita, katanya Teh gimana cara Teteh manajemen waktu? Ayo loh. Antara promosi di IG dan sebagai IRT. Apakah Teteh di rumah memakai asisten? Oke. Sampai sekarang mak 2 anak, aku belum pakai ART yang ngebantu dalam pekerjaan apapun mama rumah tangga ya. Terus cara ngaturnya adalah kalau aku mungkin karena berdua ya Teh sama suami ya. Jadi benar-benar bagi fokus. Aku tuh di bisnis tuh megang apa, suami tuh megang apa. Supaya bisa fokus gitu, sama-sama fokus. Terus kita ngurus anak pun benar-benar bareng suami gitu. Jadi kalau dulu mah kantornya tuh yang masih nyatu sama rumah. Jadi kerjaan bisnisnya suka ke bawah-bawah sampai waktu malam-malam gitu ya. Subuh tuh udah kelihatan. Kalau sekarang karena udah dipisah kantor sama rumah lebih enak, jauh lebih enak karena pas nyampe ke rumah kita udah bener-bener sebisa mungkin jangan mikirin urusan bisnis gitu, bener-bener sama anak segala rupa. Dan anaknya juga kan karena masih belum pada sekolah, jadi ya dibawa ke kantor, dibawa ikut aktivitas kita gitu. Dan cara bagi waktunya tadi ya, selain kekompakan dengan suami, terus waktu harus siap berkorban. Kalau misalnya anak-anak udah tidur tuh, itu tuh waktu golden time-nya gitulah untuk ngurusin bisnis gitu loh kalau aku gitu. Atau sebelum anak-anak bangun tuh pas subuh-subuh pagi-pagi itu benar-benar manfaatin waktu di situ. Teteh ini berarti nyambung juga dengan pertanyaan Teh Alivia. Apakah Teteh sama suami berarti kayak couple planner gitu? Suaminya, couple planner.
couple entrepreneur gitu ya, jadi nggak kerja kantoran suaminya katanya. Heeh, kita barengan ngurus. Awalnya sih aku sendiri, tapi ketika udah nggak bisa ngehandle sendiri, suami akhirnya resign dari kerjaannya, jadinya bareng-bareng ngurus bisnis. Mungkin ya kayak gitu, kenapa niat banget sampai apa namanya, ngealokasiin budget buat iklan, bisnisnya benar-benar dipikirin terus gitu ya, karena memang penghasilan kita buat nyari makannya ya dari sini. Jadi benar-benar sama-sama di sini bareng-bareng gitu. Ini ada yang nyambung sama yang tadi sebenarnya tentang GA. Kalau kata dia efektif nggak kalau followernya masih sedikit? Sedikitnya berapa? Harus tahu dulu. Sedikitnya berapa? Oh, berarti Teh Eca ini nanti ngobrol lagi kali ya. Kalau misalnya di bawah 5.000 gimana Teh? Di bawah 5.000, GA yang cocok kalau di bawah 5.000 syaratnya jangan yang ribet-ribet. Yang simpel banget syaratnya tuh. Kalau syaratnya kebanyakan orang keburu malas karena dari 5.000 itu pasti cuma berapa kan yang mau ikutan. Tapi kalau misalnya syaratnya tuh gampang banget, hadiahnya juga gede, biasanya banyak yang mau ikutan gitu. Misalnya gini, contohnya giveaway-nya. Giveaway-nya tuh kita posting, misal kalau produknya kerudung, kerudungnya ada 3 warna. Misal kita posting aja slide 3 warnanya itu langsung. Terus kita misalnya syaratnya cuma gini, giveaway yuk, kita bagi-bagi 3 himar untuk 3 pemenang, misal gitu. Terus syaratnya itu cukup mereka screenshot atau misalnya masukin ke story warna kerudung yang mereka pengen. Dah gitu aja. Habis itu mereka bilang komen aja selesai gitu, atau misalnya aku ikutan di komennya tuh. Jadi kita ngedeteksi atau ngecek peserta itu dari yang komen gitu, dan komennya nggak boleh berulang. Siapa sih yang nggak bisa ngelakuin cuman masukin postingan feed ke story, ngeklik doang gitu kan, dah beres kan. Nah itu kan gampang. Tapi kalau syaratnya tuh mereka misalnya harus follow beberapa akun, harus habis itu apalagi ya syaratnya yang banyak. Ya, ya, ya. Kemungkinan banyak yang mundur duluan di awal gitu. Itu Katanya sih Teh mending ini dia mending di akun pribadinya, kalau dikit kali ya, atau mending ikut yang komunitas yang rame-rame katanya Teh. Oh, kalau yang rame-rame aku belum pernah ikutan ya, jadi aku nggak bisa ngebandingin Teh. Oh, Bagusan yang mana, yang keroyokan, giveaway keroyokan itu aku belum pernah ikutan sampai sekarang. Dian pernah sih ikutan yang waktu Saskia Sungkar kalau nggak salah, yang GA Nah, gimana rame-rame Teh? gitu. Aku tidak begitu merasa ada apa-apa. Mau lanjut ya Teh, katanya pas bikin GA itu pas followernya sama transaksinya Teteh udah kira-kira udah segimana katanya bikin GA-nya itu. Mulai Follow bikin GA. GA itu pas di udah puluhan kah apa seratusan ya? Produknya tuh aku inget banget yang himar. Himar itu di 2018 akhir apa ya? Itu aku udah mulai GA. Oke, Karena oke. dulu pas mulai awal booming tuh Teh, mulai gedean, lagi rame-ramenya banyak yang GA. Aku langsung ikutan arus, maksudnya langsung ikut ramean juga. Iya, Kayak iya. gitu. Dan Teh. konsisten sampai sekarang masih. Teteh lanjut katanya kalau sistem PO itu Teteh suka nyetok kain banyak dulu atau gimana katanya gitu. Soalnya dia takutnya pas dia bikin PO sih kainnya nggak ada katanya gitu. Awal aku kayak gitu, awalnya masih budget terbatas ya, PO dulu, kain belum beli. Tapi memang masalahnya itu, nanti pas udah PO ditutup, kainnya habis, lalu kita keteteran, kelimpungan, ke sana sini nyari kain yang sama gitu. Kalau sekarang mah nge-stok dulu kainnya sesuai prediksi. Kayak misalnya, oh kayaknya produk ini habis sekian deh. Ya udah kita nyetok kainnya sekian dulu. Kalau misalnya nanti, tapi kita udah kayak janjian dulu sama toko. Aku ini mau produksi ini, kemungkinan sekarang pesan segini dulu. Ke depan bakal ada nggak? Gitu. Kalau misalnya aku nambah. Nah, dalam penentuan bahan baku juga bagusnya kita nyari yang kainnya itu gampang didapat. Jadi kalau di toko A habis, kita bisa nyari di toko B, C, D gitu.
Oke, oke, oke. Jadi ya kayak Starbucks juga gitu ya kalau nggak salah teh untuk nyari suppliernya teh yang berkepanjangan gitu ya teh ya. Ini dari Teh Imlati katanya teh. Nah, Teh Vina kayak kenal kalau Teh Imlati ini sama-sama BOC deh. TikTok Oh diurus iya. sendiri atau pakai konten kreator atau pegawai katanya. Soalnya nyari pegawai yang bisa nge-medsos itu gimana kriterianya katanya gitu. Oh iya, iya. Bentar-bentar teh. Ah, sok 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 sok. Jangan-jangan mau langsung manggil pegawainya nih. Soalnya memang TikToknya Teh Vina bagus bagus banget deh. Boleh dilihat tuh langsung. TikTok enggak teh, aku nggak ngambil karyawan. Nggak manggil karyawan. TikTok. TikTok itu awalan itu cuman sama berdua. Aku sama yang desain grafis. Tapi karena desain grafisnya itu sambil megang video juga. Jatuh lagi, Apa? Mbak. Oh iya, oke oke. Dasar. Ini teh kenapa sih kamu jatuh terus? Bentar ya. Oke oke. Oke. Awalnya sama berdua. Ya. Aku sama-sama barengan kita nyari ide kayak apa ya, kita bahas apa. Terus awal-awal sih harus nentuin dulu niche dari bahasan TikTok kita apa. Terus awalnya masih diolah sama berdua, aku sama yang tadi desain grafis. Terus baru kurang dari sebulan ini baru dapat tim yang benar-benar mau mikirin konten TikTok. Tapi itu juga belum ke eksekusi. Jadi sejauh ini TikTok kita itu baru hasil dari kita berdua aja gitu. Aku sama tim desain grafis mikirin. Terus bahan-bahannya juga kan kebanyakan itu tuh kayak dokumentasi pas lagi foto produk gitu. Jadi nggak bener-bener ngadain talent. Kalau akhir-akhir ini baru ada 2 apa 3 video yang pakai talent itu pasti pas lagi photoshoot. Pas lagi photoshoot, sambil ambil tag kontennya gitu. Tapi selebihnya itu lebih manfaatin konten yang udah kita punya. Bahannya udah kita punya, tinggal nambah-nambahin doang. Oke, oke. Teh, ini ada pertanyaan dari Teh Sri Aktaviani, sorry. Teh, kalau mengelola akun produk sama akun publik sama enggak katanya gitu. Sebenarnya sih Teh kayaknya akun publik mungkin maksudnya akun pribadi. Apa? Aku bingung maksudnya. Akun publik, sepemahaman aku akun publik tuh kan kayak akun-akun umum ya. Mm-mm. Kayak kuliner Bandung, info Bandung yang tadi gitu kan. Iya, iya. Kayak dagelan Iya, iya, dagelan. gitu ya. Kayak lambe turah yang parah. Gitu-gitu kan. Jadi gimana dong? Aku nggak punya pengalaman ngurus Iya, akun kayaknya ini publik. mungkin mungkin sebetulnya tidak pas ya untuk ditanyakan atau Iya. kalau kata Teteh gimana kira-kira Tadi itu pertanyaannya gimana teh? sama enggak katanya mengelola akun produk sama akun publik. Mungkin cara mengelolanya mungkin gitu maksudnya sama nggak tindakan yang kita lakukan posting apa aja kayaknya gitu-gitunya beda kali ya jelas ya. Jelas beda lah, kalau jualan kan penuh trik gitu ya. Penuh trik. Dari caption, dari postingan, kita mau ngebidik postingan itu buat siapa, buat yang baru follow, yang udah lama follow, gitu-gitu loh teh ya. Kalau jualan ya. Kalau akun publik kayaknya harus full informasi ya. Gimana ya maksudnya? Ya, Kalau kayak akun publiknya itu akun gosip, pasti isinya kan harus up to date terus tentang pergosipan yang sedang booming gitu kan contohnya. Kalau misalnya akun wisata, dia pasti harus banyak nge-boost postingannya tentang wisata gitu kan. Jadi banyak nge-postnya informasi yang dibutuhin sama followers gitu. Kayaknya sih gitu ya. Teh Vina, ini pertanyaan terakhir ya. Kayaknya kita pas 1,5 jam. Oke, siap. Oke. Dari awal katanya Teteh itu sudah punya penjahit sendiri atau ngemaklun? Ngemaklun. Sampai sekarang juga aku masih ngemaklun. Aku tidak buat konveksi sendiri.
karena aku sieun lieur, takut makin banyak yang dipikirinnya. Tapi caranya adalah aku benar-benar bangun kerjasama salah satu maklun yang sampai konveksi itu tuh udah nggak bisa nerima dari yang lain gitu. Jadi rutinnya tuh cuma dari Zairah Hijab aja gitu. Jadi benar-benar aku penuhin. Kalau misalnya udah cocok, uh, lalu waktu itu kita sampaikan ya ke pemiliknya, kita udah cocok dengan mereka. Gimana kalau misalnya Zairah Hijab udah full aja produksi di sini, tapi Bapak nggak boleh nerima dari yang lain gitu. Jadinya kayak gitu lebih enak. Jadi kita koordinasi juga cuma sama kepala konveksi doang kan. Urusan di balik layar konveksi ya itu biarlah bapaknya yang memikirkan pusing-pusingan. Kita mikirin pemasaran aja gitu. Baik, baik, baik. Oke, kalau gitu kita tutup dulu ya, Tevina ya. Dengan inti-intinya tadi hari ini alhamdulillah kita sudah sharing sama Tevina dari Zaira Hijab. 631K kalau nggak salah di IG-nya, dahsyat banget. Itu pertama tentang Tevina awal-awal pakai unfollow dan follow unfollow 300 sampai 1000 akun per hari, lalu paid promote juga endorse. Paid promote dan endorse-nya itu Tevina biasanya cari dari produk yang bestsellernya. Kemudian selanjutnya ya cari yang tentang foto produknya juga Tevina semuanya kayaknya diurus sendiri ya. Jadi nggak kayak pakai manajemen beres aja ya bayar 500 tahu jadi gitu enggak ya. Jadi ini diurus sendiri. Jadi semuanya bisa sesuai dengan apa yang Tevina bayangkan tentang brand Tevina itu seperti ini loh gitu kan. Oke, ada penutup dari Tevina enggak? Penutup dari aku untuk teman-teman semangat. Yang penting konsisten ya, mau pakai cara apapun itu konsisten dan harus seneng gitu. Ada teman-teman yang pengen gedein Instagram tapi dianya nggak seneng main Instagram, akan susah kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar mencintai dulu entah sosmed apapun itu, kita harus sering main dulu di sana supaya kita makin ngerti cara mainnya gimana, algoritmanya gimana, alurnya gimana. Habis itu kita bisa optimalin dengan iklan-iklan tadi gitu ya untuk mengurus Instagramnya. Yang jelas untuk teman-teman yang memang IG-nya itu untuk berjualan, semangat terus berikhtiar, semangat terus berusaha. Memang nggak mudah, memang butuh butuh pemikiran ekstra, tapi yang penting kita sudah ikhtiar gitu, kuncinya di situ. Hasilnya biarlah kita serahkan sama Allah, karena aku yakin apa istilahnya Mas Jema, peluru di medan perang itu nggak akan salah sasaran. Begitupun dengan rezeki gitu, rezeki kita masing-masing tuh udah diporsir. Yang penting ikhtiar kita gitu. Salah satunya dengan mengurus IG all shop itu apapun, yang penting maksimalkan ikhtiarnya, hasilnya biarlah serahkan sama Allah aja gitu teh. Kurang lebih itu aja ya teh ya, closing statement. Baik, kita tutup dulu atuh ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, makasih banyak Tevina, nuhun pisan ini sharingnya. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah pasti bermanfaat. Ini banyak yang pasti dapat kayak pencerahan. Diriku juga biar semangat lagi. Halo. Makasih ya Tevina ya. Buat semuanya. Pamit Udah ya. lama nggak kelihatan. Tuh, Teh Oh iya, Imrati itu mah tuh. ya. Iya, udah lama Terakhir ya. kita ketemu teh di tempat kopi ya nggak sih? Iya, yang di tempat kopi itu terakhir. Udah gitu Iya, nggak ya pernah ampun. lihat lagi. 2 tahun lalu kayaknya nggak tahu kapan lagi. Itu si lucu. Halo. Tevina sekarang tuh berarti berapa bulan? 6. Oh iya, Nanti 6 ya. berapa hari lagi 6. 6 Oh bulan. iya. Ya Allah, hebat ya masih bisa ngurus apa bisnis jadi macam-macam itu. Ya, Teh Imla tambah lagi Teh Imla. Amin. Baiklah. Ya sudah teman-teman ditutup dulu ya. Nuhun semuanya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ini mewakili Teh Tianya aja, makasih ya yang udah pada datang. Teh Tianya menyerahkan hostnya ke sini. Oh my God. Yang end harus aku ya?